Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Helisha selaku dosen pengampuh mata kuliah aljabar linear. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya menggunakan kamera handphone, tapi ada wajah saya di sini dan ini PPT-nya. Ini biar bukti saya menjelaskan secara langsung. Karena laptop saya tidak bisa digunakan untuk record layar Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materi ini membahas vektor di bidang dan ruang. Pokok bahasan notasi dan operasi vektor, perkalian titik, perkalian silang. Lalu aplikasinya representasi data, proses grafika komputer, kuantisasi pada proses kompresi, least square pada optimasi, dan lain-lain. Nah, vektor. Apa sih vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Vektor, misal vektor V adalah vektor yang memiliki titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V sama dengan vektor AB. Wujudnya seperti ini. Lalu jika vektor A adalah vektor di R pangkat 2 dan vektor B-nya di vektor R pangkat 3, maka vektor A dan vektor B dapat dinotasikan sebagai berikut. Dengan I, J, K merupakan vektor satuan standar. Jadi vektor A-nya itu karena R pangkat 2 jadinya ada 2, A1 dan A2. Jadi hasilnya itu A1I dan A2J karena cuma 2. Sedangkan vektor B-nya itu karena ada 3, R3. Jadi ada 3 B-nya. B1, B2, B3. Hasilnya B1, B1I, B2J, dan B3K. Baik, selanjutnya, vektor-vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama disebut dengan vektor yang ekuivalen atau sejajar, tanpa memperhatikan posisi. Seperti pada gambar ini, vektor U, vektor V, vektor W, dan vektor X itu memiliki arah dan panjang yang sama. Oleh karena itu, 4 vektor ini disebut vektor sejajar. Meskipun meskipun posisinya tidak sejajar, tapi arah dan panjangnya sama, 4 vektor ini dapat disebut dengan vektor ekuivalen atau vektor sejajar. Selanjutnya operasi vektor meliputi penjumlahan antar vektor, perkalian vektor, vektor dengan skalar, vektor dengan vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Nah, operasi vektor penjumlahan antar vektor ini. Misalkan vektor U dan vektor V yang berada di ruang sama. Jika titik awal vektor V diletakkan di titik akhir vektor U, maka vektor jadinya vektor U plus vektor V dipresentasikan sebagai vektor yang berawalan di titik awal U, vektor U, dan berakhir di titik awal vektor V, seperti pada gambar berikut. Titik awalnya berada di vektor V, lalu titik akhirnya di titik akhir vektor U. Maka oleh karena itu, jika vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan vektor V1, V2, V3, maka vektor U plus vektor V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, dan U3 plus V3. Selanjutnya, vektor dengan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K kali vektor U didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah. Pertama, searah dengan vektor U jika nilai K lebih besar dari 0. Kedua, berlawanan dengan arah U jika nilai K-nya lebih kecil dari 0. Seperti pada gambar berikut. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3, maka K vektor U, K dikali vektor U sama dengan KU1, KU2, dan KU3. Vektor U min vektor V sama dengan vektor U plus min vektor V sama dengan U1, U2, U3 plus min V1, min V2, min V3 sama dengan U1 min V1, U2 min V2, U3 min V3. Diketahui vektor U adalah vektor di R2, sedangkan vektor V adalah vektor di R3. Panjang dari vektor U, vektor V berturut-turut dinotasikan norm vektor U dan norm vektor V. Menurut teorema Pythagoras, maka norm vektor U sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat, dan norm vektor V
sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Selanjutnya, setiap vektor yang memiliki panjang 1, maka vektor tersebut disebut dengan vektor satuan karena jumlahnya 1. Contoh, tentukan satuan vektor satuan yang memiliki arah dengan vektor A. Vektor A sama dengan 2, 2, dan 1. Misal, vektor K adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Maka, penulisannya vektor K sama dengan 1 per norm vektor A dikali vektor A. Sama dengan 1 per norm vektor A-nya ini jadinya akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 1 kuadrat dikali vektor A. Vektor A-nya 2, 2 min 1 ini dikali 2, 2 min 1 sama dengan 1 per 3 kali 2, 2 min 1 sama dengan 2 per 3, 2 per 3, dan min 1 per 3. Lalu diketahui vektor U itu 5 dan 12, sedangkan vektor V itu min 1, 2, 3. Tentukan panjang dari kedua vektor tersebut. Jawabnya 1, norm vektor U sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144 sama dengan akar 169. Hasilnya sama dengan 13. Lalu yang B, norm vektor V itu akar min 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 1 plus 4 plus 9 sama dengan akar 14. Jarak antar titik diketahui P1 dan P2 adalah titik koordinat di R2 atau R3, maka panjang vektor P1 P2 setara dengan jarak D antara dua titik tersebut. Jika P1 X1 Y1 dan P2 X2 Y2 adalah titik di R2, maka jarak antara titik tersebut adalah D P1 P2 sama dengan norm vektor P1 P2 sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Sedangkan jika P1 X1 Y1 Z1 dan P2 X2 Y2 Z2 adalah titik di R3, maka jarak antara titik tersebut adalah D P1 P2 sama dengan norm vektor P1 P2 sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Lalu jarak antar titik A dan B, ini A-nya terletak di 2,1 dan B-nya terletak di 5,5. Misal, vektor V adalah vektor dengan titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V sama dengan vektor AB sama dengan B min A sama dengan B-nya 5,5 min A 2,1 sama dengan hasilnya 3,4. Lalu vektor dengan vektor hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama. Hasil perkalian ini menghasilkan sebuah skalar. Misal vektor U dan vektor V adalah vektor pada ruang yang sama, maka hasil kali titik antara dua vektor tersebut adalah vektor U kali vektor V sama dengan norm vektor U norm vektor V cos alpha, di mana norm vektor U itu panjang vektor U, norm vektor V panjang vektor V, alpha adalah sudut antara keduanya. Lalu contoh lainnya, tentukan hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan 2i dan B sama dengan 2i plus 2j. Jawabnya, jika vektor A dan vektor B digambarkan di bidang kartesius, maka ini tan alfa sama dengan 2 per 2. Ini letaknya di 2,2. Terus tan alfanya ini 2 per 2 sama dengan 1. Artinya alfa 45, sudutnya 45 derajat. Oleh karena itu, vektor A kali vektor B sama dengan norm A norm B cos alpha sama dengan 2 akar 8 1 per akar 2 sama dengan 4. Lalu contoh soal dari saya sebagai berikut. Ini contoh soalnya. Jadi yang soal pertama itu norm vektor U itu ada 25 dan 40. Norm vektor V itu 15, 23, dan 27. Cara menjawabnya, yang pertama ini 25 dan 40. Jadikan akar 25 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar
25 kuadrat 625, 40 kuadrat ditambah 1600 ditambah dijumlahkan, hasilnya akar 2225 sama dengan 5 akar 89. Lalu di soal kedua, norm vektor V 15, 23, 27, jadinya akar dan ada kuadrat, 15 kuadrat jadi 225, 23 kuadrat 529, 27 kuadrat 729. Semua dijumlahkan, hasilnya akar 1483. Hasilnya sama dengan 38,5. Sekian dari saya, Muhammad Iqbal, dari kelas DS 0402 dengan NIM 103.102 4020. Saya izin undur diri. Bu Helisa, terima kasih atas kesempatannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.